Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita mau bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kita juga nanti mau bahas mengenai DXY ya, dan juga untuk gold ini kita mau bahas sedikit mengenai candle daily-nya. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai pembahasan untuk gold ya secara technical analysis ini, kita mau bahas dulu nih, kita mau intip dulu untuk hari ini tuh kira-kira ada news apa aja sih gitu ya, memang nantinya akan mempengaruhi pergerakan untuk malam hari ini gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat ya untuk hari ini tuh ada Indonesia Jobless Claim, jadi cuma ada satu news ya untuk minggu ini. Ini Jobless Claim ya, news mingguan sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk Jobless Claim ini itu di previousnya itu di 208 ya, forecastnya itu di 212 gitu. Ini artinya ada peningkatan ya, peningkatan dari tingkat pengangguran kerja gitu teman-teman. Jadi yang klaim pengangguran kerja itu meningkat ya, memang kalau hasilnya memang kalau sesuai ya, maka ini dapat membuat DXY itu melemah gitu, atau memberikan efek yang negatif untuk si DXY itu sendiri gitu ya, kalau memang hasilnya itu betul di atas 208 gitu. 208 ya, misalkan kayak 209, 210 itu kan di atas 208 ya, sebenarnya itu adalah negatif gitu. Nah, kecuali di atas forecast ya itu benar-benar negatif gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kecuali memang nanti reportnya bisa di bawah 208, maka hasilnya itu akan menjadi positif untuk DXY gitu teman-teman. Jadi let's see nanti bagaimana ya. Kalau dari forecast sih memang ada pelemahan ya, atau bahasa itu ada peningkatan ya, peningkatan dari si Jobless Claim ini, artinya akan berdampak negatif untuk si DXY itu sendiri. Tuh, oke, sekarang kita lihat lagi untuk DXY hari ini. Untuk DXY, nah ini ya, ini untuk DXY kalau kita lihat memang ini terpantau sideways atau dia membuat zona akumulasi ya di area main levelnya dia. Jadi kalau kita pantau di daily nih, kalau kita lihat ya, nah ini kita juga udah bahas ya untuk area ini di video weekly ya, weekly gold itu sendiri. Ini adalah area dimana breakout dari daily-nya dia yang saat ini menjadi area resisten untuk si DXY itu sendiri teman-teman ya. Jadi selama dia masih berada ya di bawah zona ini ya, zona yang kuning ini kita bedain sendiri, itu si DXY ya belum bisa atau belum akan melanjutkan kenaikannya lagi, atau lebih tepatnya ada potensi untuk pullback ya dari zona ini, dengan target nanti dia bisa turun kembali ke level harga 105.31 sampai 105.13 gitu. Terendahnya itu bisa ekstrimnya itu bisa ke sini lagi. Nah, ini paling ekstrim ya, itu di 104.69 sampai 104.49 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan ya, misalkan dia berhasil break ya dan naik kembali ya di atas 105.68, berarti sudah bisa dipastikan kalau DXY ini akan lanjut kembali dengan melakukan retest di area resisten, yaitu di 105.92 sampai 106.07 gitu. Nah, sekarang kita coba korelasikan dengan hasil newsnya gitu, dengan forecastnya dulu gitu, bukan hasilnya, karena hasilnya kan nanti jam 19.30 gitu. Nah, kalau dari forecast kan ini melemah gitu. Nah, nantinya kalau memang betul ini melemah, maka DXY ini akan ada potensi ya dia breakdown dari zona akumulasinya saat ini nih. Ya, ini kan akumulasi ya, karena dia sideways. Kalau kita lihat di 1 jam juga nih, dia sideways parah ya di sini ya, mulai dari jam 9 pagi tanggal 8 dia sideways sampai jam 11 siang saat ini tanggal 9 teman-teman. Jadi udah satu harian nih dia sideways ya gitu. Nah, ini dia bakalan breakdown ya. Breakdown itu artinya dia turun dari area akumulasinya dia. Ini kan sideways zone dia nih gitu kan. Nah, dia bakal breakdown, nanti targetnya itu bisa sampai nih, kita ingat nih kemarin dia ada gap. Nah, gapnya ini bisa jadi targetnya dia teman-teman gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada gap kecil di opening hari ini, kecil banget kalau kalian perhatikan ya di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada gap kecil nih, 1, 2. Nah, ini gap kecil, belum ketutup sempurna juga untuk gapnya ya, gap hari ini ya.
Untuk gap hari ini belum ketutup dengan sempurna. Nah, untuk gap yang kemarin juga belum tertutup dengan rapi, bahkan belum disentuh sama si DXY itu sendiri gitu. Nah, ini gapnya nih. Nah, di sini. Oke, ini gap hari, kita tanding deh. Gap hari Selasa ya. Rabu. Gap hari Rabu. Nah, ini gap hari ini gitu. Nah, jadi ada dua gap ya. Yang ini gapnya belum tertutup sempurna. Jadi contoh atau ciri-ciri gap yang tertutup dengan sempurna adalah ditutup dengan body candle gitu. Tapi kalau misalkan hanya ditutup dengan menggunakan sumbu atau spike candle, itu belum tertutup dengan sempurna gitu teman-teman. Ya, pagi ini belum tertutup sama sekali gitu ya. Jadi masih ada potensi ya, kalau memang hasil news hari ini kurang bagus ya, klaim pengangguran yang meningkat, maka si DXY ini akan lanjut turun dan ada potensi untuk nutup di si gap ini sendiri di level harga 105.39 sampai 105.37 gitu. Oke, nantinya akan berdampak kemana bang? Nah, berdampaknya nanti bisa ke Euro USD juga ya kan, GBP USD dan juga XAU USD. Pokoknya major pair itu biasa berdampak semua teman-teman. Kalau memang yang belakangnya USD, maka dia akan potensi untuk naik, dan yang depannya USD itu dia akan potensi untuk turun gitu ya, karena kita harus pelajarin juga korelasi di dalam pair itu sendiri gitu. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, ini kan kita udah bahas mengenai DXY ya. Ya, jadi memang potensi itu dia turun kalau memang hasil kurang bagus gitu. Penurunannya untuk nutup si gap-gap ini gitu. Nah, penurunan terdekatnya di mana? Kalau memang belum tutup gap, nah kita pantau di sini. Nah, ini adalah penurunan terdekatnya dia gitu. Kenapa? Karena last rejection dia ya. Nih di sini. Kemarin itu last rejection di sini gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan hasilnya bagus nih untuk DXY, berarti DXY masih belum akan turun dan potensi dia bisa break atau bahasa itu mencapai ke level ini nih 105.68 dulu gitu teman-teman ya gitu. Oke, jadi kok hari ini sih saya nggak expect dia untuk break di atas ya, tapi ya let's see aja, who's know gitu, dia akan break atas nantinya gitu kan. Oke, itu untuk DXY. Berarti untuk DXY untuk hari ini clear ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lihat untuk gold itu sendiri. Nah, ini kita analisa di daily-nya dulu kan. Nah, daily ini kemarin itu kalau kita lihat memang 2 hari ya, candle ini closing cukup lemah. Itu di sekitaran, yang pertama itu closing di 2314, kemudian yang kedua itu closing di 2308. Artinya secara 2 hari dia closing di zona merah berturut-turut ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini dia dibuka menguat, yaitu sekitaran openingnya itu di 2308.69 dan saat ini lagi running di 2315 gitu. Nah, target dia ya untuk hari ini itu di 2319, itu masih sama, dimana ini juga kalau kita lihat dari intraday ini masih jadi area support resisten yang cukup kuat untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, berarti secara keseluruhan untuk time frame daily ini sendiri ya, dia itu masih bermain-main di sini atau bahasa itu akumulasi dengan zona terendah di 2305 dan tertinggi itu di 2320 gitu teman-teman. Nah, cuma itu kan kalau dari intraday. Nah, tapi kalau dari daily-nya ya, daily-nya itu sendiri itu dia akumulasi di zona ini 2290 ya kan, dan tertinggi itu bisa ke level harga 2338 sampai 2353 gitu teman-teman. Nah, kemudian ya secara daily ini masih masuk ke dalam area inside candle juga atau inside bar ya di sini. Kenapa? Karena yang tadi kita bilang dia belum bisa break dari area mother candle-nya itu sendiri gitu teman-teman. Makanya secara pergerakan memang sebenarnya ini nih, itu tuh masih lebih ke arah biris gitu selama dia masih di dalam inside bar ini atau pengaruh si mother candle ini sendiri gitu. Makanya untuk 2020 ya, kalau kita lihat juga di 1 hours ini ya, dia sudah beberapa kali reject ya. Jadi kita mungkin bisa cari area sell lagi di area sini begitu dia bisa break menyentuh area ini lagi ya kan. Cuma harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini tuh sudah 3 kali sentuh, artinya ya untuk area ini nantinya takutnya kurang efektif lagi tuh teman-teman
Ya, makanya bisa aja nanti spike ya, mungkin di atas 2325 ya, untuk baru turun lagi ke bawah. Makanya kita harus ekstra hati-hati, jangan overconfidence. Oh, setiap masuk area sini kita sell nih dengan target di bawah sini gitu kan. Nah, itu mungkin 2-3 hari kita masih dikasih sama market gitu. Tapi mungkin ya untuk hari ini atau kedepannya yaitu akan sedikit dibikin spike ya, atau liquidity dulu baru dia akan turun lagi ke bawah gitu. Ya pokoknya kita harus harus hati-hati lah gitu kalau kita trading di dalam market seperti ini ya kan. Nah, ini adalah masih jadi area sell pertama di sini ya kan. Area sell kedua masih di sini. Jadi memang masih belum ada banyak perubahan mapping gitu ya untuk si gold itu sendiri gitu secara support maupun resistennya. Kenapa? Karena dia masih bermain-main di zona yang sama gitu. Dia bermain di 3 zona ini gitu. Dengan penurunan terendah ya. Terendahnya itu kurang lebih kalau paling sering disentuh itu di 2310 sama 2308 ya kan. Kemudian untuk penurunan yang ekstrimnya, terendah yang paling ekstrim itu di 304 gitu. Lalu kenaikan paling ekstrim itu di sini. Itu di 331 ya, 2331, dan kenaikan sampai 2334. Nah, tapi kalau untuk zona akumulasi intraday atau harian ya, dia main di 3 zona ini. Itu di 2308 kemudian sampai 2325 gitu teman-teman. Jadi kita bisa nih selama dia masih akumulasi dan memang selama dia masih ada dapat konfirmasi dari market itu sendiri untuk entry, baik itu buy atau sell di area akumulasi ini ya, maka kita masih bisa untuk ambil entry di situ teman-teman ya gitu. Ya, jadi kalau misalkan malam hari ini hasil news dari si DXY itu kurang bagus, DXY kan turun nih ya kan. Nah, ada potensi gold itu naik dan bisa break ya di atas 2325 ini gitu. Nanti targetnya itu bisa ke level harga 2331.69 sampai 2334.42 gitu teman-teman. Ya, kenaikan targetnya di sini paling tinggi gitu. Ya, jadi gitu ya untuk malam hari ini. Oke. Jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan ya kepada kalian semua untuk intraday hari ini. Memang nggak banyak perubahan mapping ya kan, tapi saya harap dengan informasi yang disampaikan untuk hari ini bisa memberikan kalian insight baru juga gitu, terutama tadi kita bahas di bagian daily-nya ini sendiri gitu ya. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.